Jungle. Fungsi DatDiff Excel. Fungsi DatDiff adalah salah satu fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menghitung selisih tanggal dalam satuan hari, bulan, atau tahun. Fungsi Excel DatDiff dapat Anda gunakan untuk menghitung jumlah tahun, bulan, atau hari di antara dua tanggal yang telah ditentukan. Fungsi ini biasa digunakan untuk menghitung umur atau menghitung masa kerja di Excel. Saat mengetikkan sama dengan DatDiff pada formula bar, Anda tidak akan menemukan fungsi DatDiff dalam daftar fungsi atau formula Excel. Meskipun fitur IntelliSense, atau kadang juga disebut Auto-Complete tidak memunculkan fungsi DatDiff, tidak berarti Excel Anda bermasalah atau fungsi DatDiff tidak ada dan tidak bisa Anda gunakan. Fungsi DatDiff ini, pada dasarnya adalah fungsi Excel yang disediakan untuk kompatibilitas dengan Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3, dan masih bisa digunakan pada semua versi Excel, termasuk Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2016, maupun versi Office Excel yang lebih baru. Jadi, untuk mengaktifkan fungsi DatDiff yang tidak terdapat pada menu Insert Function, Anda harus mengetikkan rumus DatDiff ini secara manual, dengan mengetikkan langsung nama fungsi pada formula bar atau sel aktif di mana Anda akan menggunakan rumus Excel ini. Sintaksis penulisan rumus DatDiff adalah sebagai berikut. Sama dengan DatDiff, kurung buka, tanggal awal, titik koma, tanggal akhir, titik koma, kode satuan, dan kurung tutup. Tanggal awal diisi dengan tanggal awal dimulainya periode tanggal atau tanggal yang lebih dahulu. Tanggal akhir diisi dengan tanggal akhir periode atau tanggal terakhir yang akan dihitung. Kode satuan diisi dengan kode informasi yang ingin Anda dapatkan. Berikut adalah kode satuan pada fungsi atau rumus DatDiff yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan informasi selisih tanggal di Excel. Kode Y menghasilkan jumlah total tahun yang sudah berlalu di antara dua tanggal. Kode M menghasilkan jumlah total bulan yang sudah berlalu di antara dua tanggal. Kode D menghasilkan jumlah total hari di antara dua tanggal. Kode MD menghasilkan selisih hari dalam tanggal awal dan tanggal akhir. Selisih bulan dan tahun dari tanggal diabaikan. Kode YM menghasilkan selisih bulan dalam tanggal awal dan tanggal akhir. Selisih hari dan tahun dari tanggal diabaikan. Kode YD menghasilkan selisih hari dalam tanggal awal dan tanggal akhir. Selisih tahun dari tanggal diabaikan. Berikut contoh rumus DatDiff pada Microsoft Excel. Pada sel C4, sama dengan DatDiff, kurung buka, sel A4, titik koma, sel B4, titik koma, tanda kutip ganda, Y, tanda kutip ganda, kurung tutup. Kode Y pada rumus DatDiff ini digunakan untuk menghitung jumlah tahun yang sudah genap dilalui, di antara tanggal 1 Januari tahun 2020 dan tanggal 13 Mei tahun 2023. Dan hasilnya adalah 4 tahun. Pada sel C5, sama dengan DatDiff, kurung buka, sel A5, titik koma, sel B5, titik koma, tanda kutip ganda, M, tanda kutip ganda, kurung tutup. Kode M pada rumus DatDiff ini digunakan untuk menghitung selisih tanggal dalam satuan bulan yang sudah genap dilalui, di antara tanggal 1 Januari tahun 2020 dan tanggal 13 Mei tahun 2023. Dan hasilnya adalah 40 bulan. Pada sel C6, sama dengan DatDiff, kurung buka, sel A6, titik koma, sel B6, titik koma, tanda kutip ganda, D, tanda kutip ganda, kurung tutup. Kode D pada rumus DatDiff ini digunakan untuk menghitung jumlah hari yang sudah dilalui, di antara tanggal 1 Januari tahun 2020 dan tanggal 13 Mei tahun 2023.
dan hasilnya adalah 1228 hari. Pada sel C7, sama dengan dead div, kurung buka, sel A7, titik koma, sel B7, titik koma, tanda kutip ganda, MD, tanda kutip ganda, kurung tutup. Kode MD pada rumus dead div ini digunakan untuk mendapatkan selisih tanggal dalam satuan hari di antara tanggal 1 Januari tahun 2020 dan tanggal 13 Mei tahun 2023 setelah dikurangi tahun dan bulan yang sudah genap dilalui dan selisih tahun dan bulan diabaikan. Artinya, yang dihitung hanya dari tanggal 2 Mei tahun 2023 sampai tanggal 13 Mei tahun 2023. Dan hasilnya adalah 12 hari. Pada sel C8, sama dengan dead div, kurung buka, sel A8, titik koma, sel B8, titik koma, tanda kutip ganda, YM, tanda kutip ganda, kurung tutup. Kode YM pada rumus dead div ini digunakan untuk mendapatkan selisih bulan di antara tanggal 1 Januari tahun 2020 dan tanggal 13 Mei tahun 2023 dengan mengabaikan nilai tahun yang sudah genap dilalui dan sisa hari di antara dua tanggal tersebut. Artinya, yang dihitung hanya dari bulan Januari tahun 2023 sampai bulan Mei tahun 2023. Dan hasilnya adalah 4 bulan. Pada sel C9, sama dengan dead div, kurung buka, sel A9, titik koma, sel B9, titik koma, tanda kutip ganda, YD, tanda kutip ganda, kurung tutup. Kode YD pada rumus dead div ini digunakan untuk menghitung selisih tanggal dalam satuan hari di antara tanggal 1 Januari tahun 2020 dan tanggal 13 Mei tahun 2023 dengan mengabaikan nilai tahun yang sudah genap dilalui. Artinya, yang dihitung hanya dari tanggal 1 Januari tahun 2023 sampai tanggal 13 Mei tahun 2023. Dan hasilnya adalah 133 hari. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat menggunakan fungsi dead div pada Microsoft Excel ini. Pertama, jika rumus dead div yang Anda gunakan menghasilkan error name, kemungkinan Anda salah menuliskan fungsi. Karena fungsi ini tidak muncul sebagai autocomplete saat menuliskan rumus, biasanya pengguna Excel salah menuliskan fungsi ini sebagai dead if, yang seharusnya ditulis dead div seperti yang sudah disampaikan di bagian awal. Kedua, apabila nilai argumen tanggal awal lebih besar daripada tanggal akhir, maka rumus dead div akan menghasilkan nilai error num. Kesalahan ini juga sering ditemukan, di mana argumen tanggal yang dimasukkan terbalik. Ketiga, sebaiknya Anda tidak menggunakan kode satuan MD, sebab, sebagaimana disampaikan pada laman resmi Microsoft, kode ini mungkin akan menghasilkan nilai angka negatif, nilai 0, atau hasil yang tidak akurat. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang cara menghitung selisih tanggal di Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi dead div Excel. Apabila pada tutorial kali ini ada yang belum dipahami atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY, semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.